Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah di madhabi ahli sunnati wal jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala, satu kitab yang mengkaji prinsip-prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tentunya kita awali dengan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, atas kemudahan, atas nikmat yang banyak sehingga kita bisa terus melanjutkan setiap aktivitas kita. Kita bisa terus belajar, kita bisa terus saling menasihati. Tentu ini semua tak lepas, tak keluar dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita. Semoga dengan syukur itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-nikmat, demikian pula menambahkannya, amin ya rabbal alamin. Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa antusias mempelajari agama Islam, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini satu kaidah yang dituliskan oleh penulis masih dalam kaidah tentang keimanan, tentang keyakinan, yang mana kaidah ini merupakan salah satu metode, salah satu cara untuk melihat suatu amalan, apakah amalan tersebut masuk dalam kategori kewajiban atau suatu amalan itu masuk dalam kategori suatu yang diharamkan. Ya. Penulis membawakan satu kaidah penting, yaitu kullu fi'lin nufiyal imanu an tarikihi fahuwa liwujubihi wa kullu fi'lin nufiyal imanu an fa'ilihi falihurmatihi. Ya. Kaidah itu diterjemahkan, semua perbuatan apabila ada nas yang menyebutkan Al-Quran ataupun hadis, siapa yang melakukan perbuatan tersebut atau yang meninggalkan sebuah perbuatan kemudian ditiadakan keimanan, maka itu karena kewajiban perbuatan tersebut. Ya, kami ulangi, semua perbuatan yang ditiadakan keimanan, ya, bagi orang yang meninggalkan perbuatan tersebut, maka itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang wajib. Ya. Sehingga ketika orang meninggalkannya, nas menyebutkan orang tersebut tidak beriman. Ya. Seperti contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna aw hatta yakunu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tak beriman salah seorang di antara kalian sampai kiranya dia mencintai saudaranya, mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya.
Mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai itu merupakan suatu kewajiban. Sehingga orang yang meninggalkan hal tersebut dinyatakan di dalam nas dia tidak beriman. Ya, termasuk ciri-ciri orang yang tidak beriman, dia tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang berikutnya, kullu fi'lin nufiyal imanu an fa'ilihi fali hurmatihi. Ya. Semua perbuatan, semua pekerjaan ketika ditiadakan keimanan bagi orang yang melakukannya, ya, maka itu karena keharaman perbuatan tersebut. Ya. Ketika ada nas menyatakan orang yang melakukan perbuatan ini dia tidaklah beriman, maka dapat diketahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, tentunya orang-orang yang mengamati hadis-hadis Nabi, mengamati Al-Quranul Karim, banyak dijumpai nas-nas yang berisi pernyataan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan ini dia tidak beriman, atau barang siapa yang meninggalkan perbuatan ini dia juga tidak beriman. Ya, maka ada dua hal yang dapat disimpulkan dari hadis-hadis semacam itu. Yang pertama tentunya, ya, ketika disebutkan peniadaan keimanan, itu menunjukkan suatu perbuatan itu, ya, termasuk ke dalam perbuatan dosa besar. Ya, karena tidak mungkin, ya, Allah Subhanahu wa taala meniadakan keimanan seseorang kecuali perbuatan tersebut adalah perbuatan yang terlarang. Dan salah satu metode mengetahui suatu dosa itu dosa besar disebutkan ditiadakan keimanan seseorang. Kita akan bacakan apa yang dituliskan oleh penulis. Najidu fi ba'dil ahadits an-nabawiyyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yanfi ahyanan al-iman. Kita mendapati di sebagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu meniadakan keimanan bagi orang-orang yang melakukan sesuatu, ya, ataupun meninggalkan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Wa ahlu sunnati rahimahumullahu ta'ala yufarriquna ba'da hadzainil amrayni bihadzal furqan. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka, ya, membedakan, ya, antara, ya, peniadaan keimanan bagi orang yang melakukan ataupun bagi orang yang meninggalkan. Penulis mengatakan, fa in kana as-sababu fi nafil iman huwal fi'l fa innana mubasyaratan na'rifu anna hadzal fi'li min jumlatil muharramat. Apabila sebab peniadaan keimanan itu merupakan suatu pekerjaan, suatu perbuatan, ya, siapa yang melakukan perbuatan ini tidak beriman, maka otomatis kita mengetahui maka perbuatan tersebut bagian daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ya. Fa in uliqal imanu ala fi'li amrin minal umur fa innahu muharram li'anna syari' la yumkin an yanfiyal iman an man fa'ala fi'lan wa huwa mimma yajuz lil abdi iktirafuhu. Karena tidak mungkin syariat, ya, meniadakan keimanan untuk melakukan seseorang, ya, perbuatan, ya, bahwa perbuatan ini suatu yang diperbolehkan. Itu tidak mungkin. Ketika maksudnya syariat ini, ya, menyebutkan peniadaan keimanan bagi orang yang melakukan suatu perbuatan, itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak boleh, perbuatan yang terlarang. Wala yakiful amru inda hadzal had. Ya, bahkan tidak sampai di situ. Bal inna
al-fi'l alladzi nafa syari' al-iman an fa'ilihi fa innahu min jumlatil kabair. Bahkan ya, ketika syariat meniadakan keimanan bagi pelaku suatu perbuatan, ya itu menunjukkan perbuatan tersebut bagian daripada kabair, yaitu dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Fa innal muhaqqiqin min ahlil ilmi rahimahumullahu ta'ala yarawna anna min jumlatin ma yu'rafu bihil kabira nafyul imani anil fa'il, bahwa ahlus sunnah wal jamaah membuat satu kaidah untuk dapat mengetahui satu dosa itu adalah dosa besar, yaitu adanya nas yang menyebutkan suatu perbuatan jika dilakukan maka dia tidaklah beriman. Itu salah satu tanda-tanda bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Ya, itu yang pertama. Ya, kaidah yang pertama. Wa ammal halatu tsaniyah fi nafyil imani fahiya ayyu'allaqul iman ala tarkil fi'il. Keadaan yang kedua bahwa keimanan itu digantungkan ya bagi orang-orang yang meninggalkan suatu perbuatan. Bima'na an yaqul asy-syari' man taraka hadzal fi'il falaysa bimu'min. Contohnya misalnya ada nas yang mengatakan barang siapa ya yang meninggalkan perbuatan ini maka dia tidaklah beriman. Ya. Fala jarama annana na'rif anna hadzal fi'il minal wajibat. Maka pada waktu itu kita mengetahui ketika syariat datang, ya nas menyebutkan orang yang meninggalkan satu perbuatan maka dia tidaklah beriman. Maka dari situ kita mengetahui hukum perbuatan tersebut adalah suatu yang diwajibkan sehingga dia harus melaksanakannya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Mida'ah fi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu taala. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa mengajak kita untuk terus berbuat kebaikan dan terus kita meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih kita dalam satu kaidah berkaitan tentang keimanan, yaitu kullu fi'lin nufiyal imanu an tarikihi faliwujubihi wa kullu fi'lin nufiyal imanu an fa'ilihi falihurmatihi. Semua perbuatan yang ditiadakan keimanan bagi yang meninggalkannya itu menunjukkan perbuatan tersebut wajib hukumnya. Ya. Demikian pula semua perbuatan yang ditiadakan keimanannya bagi orang-orang yang meninggalkan perbuatan tersebut atau orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, orang yang melakukan suatu perbuatan kemudian nas menyebutkan perbuatan tersebut karena perbuatan tersebut tidaklah beriman orang tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan, yang dilarang di dalam agama Islam. Kita masuk ke dalam contoh hadis-hadis yang berkaitan tentang kaidah ini ya. Yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Ya, lihat di teksnya ada ucapan Nabi tidak beriman. Ya.
tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika kita mencintai untuk diri kita sendiri suatu hal, maka hendaknya kita juga memiliki rasa cinta bahwa suatu hal ini bisa didapatkan oleh saudara-saudari kita. Ketika tidak ada perasaan tersebut, tidak ada rasa cinta tersebut, maka seseorang masuk dalam kategori tidak beriman. Ya. Fahuna nafas syari' al-iman an man taraka hadhil mahabbah. Di sini syariat menyatakan tidaklah beriman bagi orang-orang yang meninggalkan mahabbah, yaitu rasa cinta kepada kaum muslimin. Paman la yuhibbu li ikhwanihil mu'minin al-mu'minin ma yuhibbuhu li nafsihi falaysa bimu'min. Ya, barang siapa yang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia sendiri mencintainya, maka tidaklah dia seorang yang beriman. Fahada yufidu annahu min jumlatil wajibat. Dari sini kita mengetahui bahwa mencintai kaum muslimin itu merupakan bagian daripada kewajiban. Iya. Bagian daripada kewajiban. Kalau kita suka diperlakukan baik, demikian pula hendaknya kita suka ya orang lain diperlakukan baik. Ya. Demikian dalam hal-hal yang lain. Kita harus ya mencintai untuk saudara kita hal-hal yang kita sendiri mencintainya. Ya. Penulis mengatakan fahada yufidu annahu min jumlatil wajibat asy-syar'iyyah ad-diniyah an tuhibba li ikhwanikal muslimin. Ya, kaidah menyebutkan bahwa yang semacam ini itu merupakan kewajiban di dalam syariat ini, yaitu engkau mencintai untuk saudara-saudaramu apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Li'annahu fi'lun nufiyal imanu an tarikihi. Karena disebutkan di sini suatu perbuatan yang apabila ditinggalkan maka tidak beriman. Menunjukkan sekali lagi perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diwajibkan. Al-mutaqarrir anna kulla fi'lin nufiyal imanu an tarikihi faliwujubihi. Maka kaidahnya sekali lagi kita ulang, semua perbuatan yang ditiadakan keimanan bagi orang-orang yang meninggalkannya, maka perbuatan tersebut sejatinya adalah perbuatan yang diwajibkan. Wa hadhil mahabbah li ikhwanikal mu'minin laysat dakhilatun tahta ikhtiyarika wa syahwatika bal huwa minal umuril wajibah allati yuthabu fa'iluha imtithalan wa yastahiqqu al-iqabu tarikuha wallahu a'lam. Jadi rasa cinta kepada kaum muslimin ini bukanlah suatu pilihan. Bukanlah satu pilihan boleh kita mencintai atau boleh kita tidak mencintai. Ya. Akan tetapi ini suatu kewajiban. Artinya harus kita lakukan, harus kita mencintai untuk saudara kita hal-hal yang kita sendiri juga mencintainya. Ya. Demikian pula kalau kita katakan itu suatu kewajiban, maka orang yang meninggalkannya dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikan orang yang paling dicintai, lebih cinta daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan daripada semua manusia. Pada waktu itu maka dia menjadi orang yang beriman ketika dia mampu menjadikan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dicintainya, lebih daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada semua orang. Ya.
Wa hadza yufidu annahu min jumlatil wajibat ad-diniyah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa mencintai Nabi itu merupakan satu kewajiban di dalam agama ini. Allati la budda minha li kamalil imanil wajib. Yang itu harus ada pada seorang mukmin, yaitu dia mencintai nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cintanya kepada kedua orang tuanya, bahkan kepada anaknya, bahkan kepada semua manusia di muka bumi ini. Ya. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wallah la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Qalu ma ya Rasulullah? Qala man la yu'min jarahu biwa'ikihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi 3 kali. Tidak beriman. Tidaklah beriman kepada Allah. Tidaklah beriman. Siapa itu, kata para sahabat? Yaitu mereka yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya. Ini hadis cukup penting ya, karena kita hidup bertetangga, kita hidup ya bersosial. Ya, hendaknya jangan sampai ya orang-orang yang di sekitar kita itu merasa terganggu. Ya, agama Islam sangat menekankan ya pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yazalu Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Jibril senantiasa memberikan nasihat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu mendapatkan bagian daripada harta waris. Menunjukkan sekali lagi wajibnya kita berbuat baik kepada orang-orang yang tinggal di sekeliling kita. Itulah yang disebut dengan tetangga. Ya. Maka disebutkan di dalam hadis ini bahkan Nabi sampai bersumpah 3 kali. Siapa mereka? Man la yu'min jarahu biwa'ikihi, yaitu tetangga yang tidak merasa aman dari gangguan ya tetangganya itu. Fahuna nafa asyari al-iman antariki hadal fi'il, fahada dalilu wujubi hadal fi'il. Di sini syariat mengatakan tidak beriman ya, atau ditiadakan keimanan bagi orang yang meninggalkan perbuatan itu. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu, maksudnya perbuatan apa? Berbuat baik kepada tetangga itu bagian daripada kewajiban. Ya, karena Nabi bahkan mengulangnya 3 kali. Orang yang tidak berbuat baik kepada tetangganya, justru tetangganya merasa terganggu. Orang seperti ini, kata Nabi, tidak beriman. 3 kali Nabi mengulanginya. La yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Para sahabat bertanya siapa mereka? Yaitu orang yang tidak pernah merasa aman dari gangguan. Ya, maka sekali lagi ini menunjukkan wajibnya berbuat baik kepada tetangga. Ya, kepada tetangga. Dan tentu Islam sangat menekankan hal tersebut. Banyak dalil selain daripada ini yang menunjukkan akan pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga, karena memang tetangga ini adalah orang-orang yang punya hak besar di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang susah ditimpa musibah, ya mungkin keluarganya jauh. Siapa yang paling utama menolongnya? Ya tetangganya. Ya tetangganya. Ya, akan tetapi sebagian manusia hari ini perlahan-lahan meninggalkan nilai ini. Apalagi orang-orang yang hidup di perkotaan ya. Kalau bahasanya lo gue sudah tidak mengenal tetangga kanan dan tetangga kiri. Berbeda dengan yang di kampung ya, itu biasa memang kedekatan antara tetangga itu masih kuat. Tapi kalau di kota-kota ya manusia hidup di dalam rumahnya. Ya, tidak mau bertetangga. Ya, kalau ada masalah mereka memecahkannya sendiri. Ya, sehingga hubungan antara tetangga itu tidak harmonis. Ya, sehingga ketika ada masalah sedikit langsung tersulut, terjadilah bentrok dan seterusnya. Padahal
Dalil-dalil menyebutkan kita harus berbuat baik kepada tetangga. Bahkan disebutkan kalau kita masak makanan itu diperbanyak kuahnya sehingga bisa dibagikan kepada tetangga kanan maupun tetangga kiri. Ya, sekali lagi dari hadis ini menunjukkan wajibnya kita melakukan perbuatan baik. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV, sahabat keluarga muslim dimanapun berada, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Al-Qawaid Al-Midha'ah bi Madhabi Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatu Asy-Syaikh Walid bin Rashid As-Sa'idan hafizahullahu ta'ala. Satu kajian yang membahas prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Masih kita di dalam satu kaidah penting berkaitan tentang keimanan, bahwa disebutkan dalam kaidah kullu fi'lin nufiyal imanu an tarikihi faliwujubihi wa kullu fi'lin nufiyal imanu an fa'ilihi falihurmatihi. Semua perbuatan ketika ditiadakan keimanan bagi orang yang meninggalkannya, ya, meninggalkan suatu perbuatan, kemudian disebutkan tidak beriman dia, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang wajib, yang harus dilakukan. Sedangkan semua perbuatan yang ditiadakan keimanan bagi orang yang melakukannya, maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan, sehingga orang yang melakukannya disebut di dalam nas tidaklah beriman orang tersebut. Di antara hadis yang menyebutkan hal tersebut, Nabi SAW pernah bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia sedang berzina sedangkan dia dalam keadaan beriman. Wala yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidaklah mencuri orang yang mencuri itu dalam keadaan beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah meminum khamar orang yang sedang meminumnya sedang dia dalam keadaan beriman. Wala yantahib nuhbata dzata syarafin yarfa'ul mu'minuna ilaihi absarahum fiha hina yantahibuha wa huwa mu'min. Demikian pula tidaklah orang yang merampok orang yang memiliki kedudukan dalam keadaan dia merampok, dia itu adalah seorang mukmin. Wala yaghillu hina yaghil au yaghul wa huwa mu'min. Demikian pula tidaklah orang yang mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan sedangkan dia adalah orang yang beriman. Kemudian ada tambahan dalam riwayat Ibnu Abbas, la yaqtul hina yaqtul wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang membunuh tatkala dia membunuh dia itu adalah orang yang beriman. Fatilkal af'al la jarama annaha muharramah. Maka dari nas ini dapat disimpulkan perbuatan-perbuatan tadi, berzina, minum khamar, merampok, membunuh, ya, disebutkan di dalam nas tidak beriman mereka, menunjukkan bahwa perbuatan ini semua adalah perbuatan yang diharamkan. Wa tahrimuha tsabitun bitawatur wa li tahrimiha adillatun ukhra katsiratun jiddan. Dan tentu sangat banyak dalil-dalil, ya, selain daripada hadis ini yang menerangkan perbuatan-perbuatan tadi itu adalah perbuatan yang diharamkan. Walakin alladhi yahummuna huna huwa anna hadhil af'al nufiyal imanu an fa'iliha. Akan tapi yang ingin kita sampaikan di sini bahwa perbuatan-perbuatan ini ditiadakan keimanan bagi pelakunya. Ya, pelakunya ditiadakan keimanan. Orang yang berzina, orang yang meminum khamar, orang yang merampok, orang yang membunuh,
dinyatakan di dalam hadis ini mereka tidaklah beriman. Ya, walaupun nanti ada pembagiannya, tidak otomatis ya orang yang tidak beriman di dalam nas-nas itu langsung dia kafir, tidak. Ya. Sampai dia menghalalkan perbuatan tersebut, ya. Kalau dia dosa besar, itu tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Akan tetapi sebagian orang yang berpemahaman keras ya, seperti mereka Khawarij, menjadikan dalil-dalil seperti ini hujjah bahwa orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Ya. Orang yang melakukan dosa besar kafir. Tentu itu merupakan suatu pendapat yang salah dan keliru. Ya. Semua dosa selain daripada syirik itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya. Yang menunjukkan bahwa semua dosa di bawah dosa kesyirikan, dosa sebesar apapun itu tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, kecuali tadi dia menghalalkan perbuatan tersebut. Dia meminum khamar dan dia meyakini kehalalan khamar, maka itu pembahasannya lain lagi. Ya, jadi ini yang ingin kita sampaikan. Ketika ditiadakan keimanan bagi pelaku suatu perbuatan, maka dapat kita ketahui perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Wal mutaqarrir anna kulla fi'lin nufiyal imanu an fa'ilihi fali hurmatihi wallahu a'lam. Maka kaidah sekali lagi kita tekankan, semua perbuatan ya, semua pekerjaan apabila disebutkan tidak beriman orang yang melakukannya, maka langsung kita pahami perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram. Ya. Karena kita tentu sering ya mendengar hadis-hadis yang semisal, jangan ragu lagi. Itu kaedahnya dua tadi. Ya, kaedahnya sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang berikutnya Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu abadun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wa hatta ya'lam anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia meyakini ada namanya takdir baik dan takdir buruk. Sampai dia meyakini segala sesuatu itu sudah ditakdirkan. Apa yang sudah dikehendaki Allah itu tidak akan pernah meleset. Sebaliknya apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan didapatkan oleh seseorang. Ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini adalah perkara-perkara kewajiban. Ya, perintah yang harus kita lakukan, yaitu kita beriman akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak beriman, dia tidak meyakini, ya tentu dia dikategorikan orang yang tidak beriman. Ya. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an wala la'an wala fahish wala badhi." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang mencela, bukan juga orang yang suka melaknat, bukan juga orang yang suka melakukan perbuatan keji atau berkata kotor. Ya. Wa kullu hadhil af'al muharrama li anna syari' nufiyal imanu an fa'iliha. Ya, maka otomatis kita bisa pahami perbuatan-perbuatan yang disebutkan Nabi di dalam hadis ini ada 4. Maka perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Yang pertama, suka mencela orang lain, mencela pemimpin misalnya, atau mencela tetangganya, mencela atasannya. Itu bukanlah karakter seorang mukmin. Demikian pula suka melaknat. Ya, anak-anak muda mungkin sebagian mereka tidak diberikan
apa yang diinginkan oleh orang tuanya, melaknat orang tuanya dan seterusnya, itu bukanlah karakter seorang mukmin. Demikian pula orang yang berbuat keji atau berkata kotor, ya, itu bukanlah seorang mukmin. Maka dapat disimpulkan 4 perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan karena ditiadakan keimanan bagi pelakunya. Ya. Hari ini kita hidup di zaman teknologi digital, kita bisa berbicara apapun yang kita hendaki, demikian pula kita bisa mengomentari apapun yang kita kehendaki. Maka ini jadi satu kaedah, ya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan yang disebutkan Nabi. Salah satunya adalah badi, yaitu berkata kotor, ya, membuat status-status yang tidak bagus. Maka lebih baik kita diam. Kalau kita tidak mampu berbicara yang baik, maka lebih baik, lebih selamat kita diam daripada kita membicarakan suatu yang tidak baik atau mengomentari hal-hal dengan perkataan yang tidak baik pula. Ya. Yang berikutnya Nabi SAW pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kiranya hawanya itu mengikuti apa yang datang bersamaku, yaitu maksudnya syariat. Hawa, nafsu manusia harus ngikuti syariat. Ya, jangan syariat yang harus mengikuti hawa seseorang, tidak. Syariat ini, Al-Quran dan hadis, petunjuk ini, dia berada di depan. Hawa nafsu manusia harus berbaris di belakangnya. Jangan sampai hawa nafsu itu yang terdepan, kemudian syariat tunduk kepadanya. Ya, disebutkan di sini tidak beriman seseorang sampai dia menjadikan hawa nafsunya itu ngikut dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini berkaitan tentang kaidah-kaidah keimanan, ya, bahwa orang-orang yang disebutkan ya masuk ke dalam kategori ini, hendaknya dia mengetahui, ya, semua perbuatan apabila ditiadakan keimanan bagi yang meninggalkannya, maka itu menunjukkan suatu kewajiban. Demikian pula semua perbuatan yang ditiadakan keimanan bagi pelakunya, maka itu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.